Section 1. Pengantar, Kuil Dewi Durga MAA, dan relevansi simbolisme. Di tengah hiruk-pikuk Tangerang, berdiri sebuah tempat yang sakral bagi umat Hindu, yaitu Kuil Dewi Durga MAA. Tempat ini bukan sekadar bangunan untuk beribadah, melainkan sebuah pusat spiritual, di mana umat datang untuk mencari ketenangan, perlindungan, dan berkat. Di pusat kuil ini, bersemayam arca Dewi Durga yang megah, sebuah representasi ilahi yang syarat dengan simbol-simbol mendalam. Setiap atribut yang melekat pada arca tersebut bukanlah hiasan semata. Ia membawa pesan, sebuah petunjuk yang relevan bagi kehidupan sehari-hari para pemujanya. Tujuan kita hari ini adalah membongkar makna di balik simbol-simbol tersebut, mengungkap bagaimana ajaran kuno ini masih berbicara kepada kita di masa kini. Untuk memahami kekuatan simbol-simbol ini, kita akan meminjam kerangka berpikir dari Mircea Eliade, seorang sejarawan agama terkemuka. Eliade memperkenalkan konsep dikotomi antara yang sakral dan yang profan. Dunia profan adalah realitas keseharian kita yang biasa, sementara dunia sakral adalah dimensi yang lebih tinggi, penuh makna, dan menjadi sumber kekuatan spiritual. Menurut Eliade, simbol religius berfungsi sebagai jembatan, sebuah hierofani atau manifestasi dari yang sakral di dalam dunia profan. Dengan kata lain, simbol-simbol pada arca Dewi Durga membuka sebuah jendela bagi umat untuk merasakan dan terhubung dengan realitas ilahi. Section 2. Membedah sakral dan profan. Perspektif Eliade dalam kehidupan umat. Menurut Mircea Eliade, ruang sakral seperti kuil adalah sebuah pusat dunia, sebuah titik di mana surga dan bumi bertemu. Disinilah manusia dapat keluar sejenak dari rutinitas profan yang seringkali terasa hampa dan kacau. Kuil Dewi Durga MAA bagi umat Hindu adalah ruang sakral tersebut. Ketika seorang pemuja melangkahkan kaki ke dalam kuil, ia tidak hanya berpindah lokasi secara fisik, tetapi juga berpindah ke dalam sebuah dimensi eksistensi yang berbeda. Di sini, waktu berjalan secara berbeda, dan setiap objek dipenuhi oleh realitas yang lebih tinggi. Simbol-simbol yang ada di dalamnya menjadi pintu gerbang menuju realitas sakral tersebut. Hubungan antara simbol dan realitas sehari-hari menjadi sangat krusial dalam pandangan Eliade. Simbol tidak hanya mewakili sesuatu, tetapi juga berpartisipasi dalam kekuatan yang diwakilinya. Sebagai contoh, cakra di tangan Dewi Durga bukan hanya gambar roda, tetapi ia membawa serta kekuatan dharma, kebenaran dan keteraturan kosmik, itu sendiri ke dalam kesadaran umat. Saat seorang umat melihat cakra tersebut, ia diingatkan akan tugasnya untuk hidup selaras dengan dharma. Dalam kehidupan profan, ini bisa berarti karyawan yang jujur, orang tua yang bertanggung jawab, warga negara yang taat aturan. Dengan demikian, simbol-simbol ilahi ini berfungsi sebagai panduan etis yang konstan. Mereka mengubah konsep-konsep teologis yang abstrak menjadi prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara langsung. Ketika seseorang menghadapi dilema moral, ingatan akan pedang, khadga, yang melambangkan pengetahuan tajam, dapat mendorongnya untuk mencari kejelasan dan memotong keraguan. Pengalaman religius di ruang sakral kemudian tidak berhenti di gerbang kuil, tetapi dibawa pulang dan diintegrasikan ke dalam tindakan-tindakan di dunia profan, membuatnya menjadi lebih bermakna dan terarah. Pada akhirnya, interaksi dengan yang sakral melalui simbol memberikan orientasi dan makna pada keberadaan manusia. Tanpa titik acuan sakral ini, menurut Eliade, kehidupan bisa terasa terfragmentasi dan tanpa tujuan. Simbol-simbol Dewi Durga memberikan kerangka makna tersebut. Section 3. Terungkap. Makna 8 atribut Dewi Durga. Arca Dewi Durga di kuil MAA, 8 tangan, setiap satu memegang atribut berbeda. 7 di antaranya adalah senjata. 1 tangan menunjukkan gestur welas asih. Setiap elemen ini adalah sebuah bab dalam buku ajaran hidup. Tangan kanan atas pertama, cakra atau roda. Cakra bukan sekadar senjata, simbol dharma, kebenaran, tugas. Pengingat, hidup harus berputar pada poros kebenaran. Praktik sehari-hari, jalankan tanggung jawab dengan integritas agar roda kehidupan tetap seimbang. Tangan kanan kedua, bawah, khadga, pedang. Khadga melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang membelah kebodohan. Di era disinformasi, khadga mengingatkan untuk mengasah akal dan mencari ilmu. Buat keputusan berdasarkan analisis yang jernih, bukan emosi. Tangan kanan ketiga, gah, tongkat pemukul. Gada simbol kekuatan fisik, mental, serta otoritas. Bukan untuk menindas. Untuk melindungi yang lemah dan menghancurkan kejahatan. Gada mengajarkan keberanian dan ketegasan menghadapi tantangan sehari-hari. Di sisi kiri, tangan atas pertama, sangka, cangkang kerang. Sangka ditiup menghasilkan suara suci om, getaran primordial. Sangka simbol kemenangan,
kemurnian panggilan ilahi. Dalam doa dan meditasi, visualisasi sangka menenangkan pikiran dan mengembalikan fokus kepada yang sakral. Tangan kiri kedua, Dewi Durga memegang Dhanus dan Sara, busur, anak panah. Atribut ini adalah metafora kuat untuk kekuatan kemauan dan fokus. Busur melambangkan tekad. Anak panah adalah tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengenai sasaran, seseorang harus memiliki konsentrasi penuh dan niat yang kuat. Ini adalah pelajaran praktis bagi umat. Karier, pendidikan, pertumbuhan spiritual. Diperlukan fokus yang tak tergoyahkan dan kemauan baja untuk mengatasi rintangan. Tanpa tujuan yang jelas, energi akan tersebar dan sia-sia. Tangan kiri ketiga memegang Padma, bunga teratai. Teratai tumbuh di air berlumpur, namun bunganya mekar bersih di atas permukaan. Ini mengajarkan umat untuk menjalani kehidupan di dunia material tanpa terikat. Seseorang bisa hidup di tengah kekacauan, tetapi hatinya tetap murni. Padma adalah simbol keberuntungan. Padma adalah simbol kemurnian spiritual. Padma adalah simbol kemampuan untuk bangkit di atas kesulitan. Tangan kiri keempat di bagian bawah memegang Trisula. Trisula menghancurkan penderitaan fisik. Trisula menghancurkan penderitaan mental. Trisula menghancurkan penderitaan spiritual. Ia juga simbol keberanian untuk memusnahkan ego. Ia juga simbol keberanian untuk memusnahkan kemarahan. Ia juga simbol keberanian untuk memusnahkan keserakahan. Bagi umat, Trisula adalah sumber kekuatan untuk melawan sisi gelap dalam diri sendiri. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai pencerahan, seseorang harus berani menghadapi dan menghancurkan keburukan yang ada di dalam dirinya. Terakhir, tangan kanan keempat paling bawah membentuk Abhaya Mudra. Tangan ini tidak memegang senjata apapun. Ini adalah tanda jangan takut. Gestur ini adalah janji perlindungan, janji pengampunan, janji anugerah dari Sang Dewi. Setelah menunjukkan semua senjata untuk melawan kejahatan, Dewi Durga pada akhirnya menawarkan rasa aman. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Meskipun hidup penuh perjuangan, pada akhirnya ada tempat berlindung yang aman di bawah naungan kasih ilahi. Section 5. Ritual utama menghidupkan makna di kuil MEA Tangerang. Simbol-simbol pada arca Dewi Durga tidak akan hidup tanpa ritual. Ritual mengubah makna simbolis menjadi pengalaman kolektif yang nyata. Di kuil MEA, perayaan utama menjadi panggung manifestasi ajaran. Navratri, festival 9 malam untuk pemujaan Dewi. Umat berpuasa, umat berdoa, umat menyanyikan himne pujian. Setiap hari didedikasikan untuk salah satu aspek Dewi, perjuangan melawan kejahatan dan kemenangan. Navratri mengajarkan disiplin. Navratri mengajarkan pengendalian diri. Navratri mengajarkan keyakinan akan kemenangan kebaikan. Adi Thiruvila, festival bulan Adi dalam kalender Tamil. Perayaan menghormati Dewi sebagai Mariamman. Perayaan menghormati Dewi sebagai Marikamba. Dewi sebagai ibu pelindung desa. Dewi sebagai penyembuh penyakit. Umat membawa persembahan, susu. Umat membawa persembahan, kunyit. Umat membawa persembahan, daun nimba. Adi Thiruvila adalah wujud rasa syukur atas perlindungan dari wabah dan malapetaka. Ritual memperkuat ikatan komunal. Ritual menegaskan peran Dewi sebagai penjaga kesejahteraan fisik dan sosial. Thaipusam, festival untuk Dewa Murugan, putra Parvati dan Siwa. Peran Dewi sangat sentral dalam Thaipusam. Thaipusam mengenang Parvati memberi vel kepada Murugan untuk mengalahkan Surapatman. Vel, simbol kebijaksanaan ilahi, Nana Shakti. Partisipasi Thaipusam. Nazar, partisipasi Thaipusam, tindakan penebusan dosa. Partisipasi menegaskan hubungan antara kekuatan ibu dan tugas spiritual umat. Ritual-ritual ini lebih dari tradisi, mereka pendidikan moral dan spiritual. Melalui partisipasi aktif, berpuasa, membawa persembahan, berjalan dalam prosesi, umat merasakan ajaran secara fisik dan emosional. Ritual menciptakan memori kolektif. Ritual memperkuat solidaritas komunitas. Ritual menanamkan keberanian. Ritual menanamkan pengorbanan. Ritual menanamkan rasa syukur kepada generasi muda. Ritual di kuil MEA menjadi jembatan hidup yang menghubungkan umat dengan dunia sakral Dewi Durga. Section 6. Kesimpulan. Dewi Durga sebagai pelindung dan sumber kemakmuran. Setelah membeda setiap simbol dan ritual, jelas bahwa Dewi Durga di kuil MEA Tangerang bukan sekadar dipuja dari jauh. Ia adalah kehadiran yang aktif dan relevan dalam kehidupan umat. Simbol pada arcanya berfungsi sebagai peta jalan spiritual. Mereka menawarkan solusi praktis untuk dilema sehari-hari. Cakra mengajarkan dharma di tempat kerja. Khadga mendorong pencarian ilmu. Abhaya Mudra memberi ketenangan di tengah badai kehidupan. Setiap atribut adalah pelajaran yang dapat langsung diterapkan.
Dewi Durga mewakili perlindungan dari bahaya, terlihat maupun tak terlihat. Peran ini diwujudkan melalui senjata-senjatanya yang secara simbolis menghancurkan kejahatan, kebodohan. Namun, perlindungan tidak berhenti di situ. Melalui gestur welas asih dan simbol seperti teratai, ia juga menjanjikan penyembuhan dan kemakmuran. Kemakmuran sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang kemurnian batin dan kemampuan hidup harmonis tanpa terikat pada dunia. Kombinasi kekuatan yang menghancurkan dan kasih yang merangkul menjadikan Dewi Durga figur ilahi yang lengkap. Ritual-ritual seperti Navratri, Adi Thiruvila, Thaipusam. Ritual-ritual ini mengubah ajaran menjadi pengalaman komunal yang nyata. Kuil berfungsi sebagai jangkar spiritual, tempat mengisi ulang energi. Kehadiran Dewi Durga dan simbolismenya menegaskan, spiritualitas bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Ia adalah inti dari kehidupan itu sendiri. Setiap umat diajak merefleksikan, senjata mana yang paling saya butuhkan hari ini? Keberanian, trisula, fokus, busur dan panah, pengetahuan, pedang. Dengan menjadikan ajaran Dewi sebagai kompas internal, individu diberdayakan untuk menghadapi tantangan dan menyembuhkan luka. Pada akhirnya, mencapai perlindungan dan kemakmuran yang dijanjikan. Penutup, suasana senja di kuil MAA, damai dan sakral.